Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah 12 Oktober 2020 hari Senin. Renungan dan saat teduh kita bertema mengalah bukan kalah. Mengalah bukan kalah. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 15 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah pada hari ini kami boleh belajar bahwa peperangan dalam kehidupan ini bukan kami mengalahkan siapa, kami menundukkan siapa. Namun kami memenangkan kehidupan ini. Memenangkan hidup di dalam kebenaran, memenangkan hidup di dalam kebijaksanaan, memenangkan hidup karena hikmat yang berasal dari Tuhan. Sehingga sungguh kehadiran kami membawa kesejukan, bukan membawa perbantahan, bukan membawa pertengkaran, dan bukan membawa keributan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, seberapa banyak kita mengalami pertengkaran, mengalami perbentahan, mengalami perbedaan pendapat. Lalu kemudian ngotot-ngototan ingin saling menang dan merasa benar sendiri. Tentu kehidupan ini tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan bagi mereka kalau memang sesuatu itu bisa terjadi kalah dan menang. Yang kalah jelas tidak menyenangkan. Buat Anda yang menang juga tidak menyenangkan. Karena Anda sedang membuang salah seorang sahabat lagi atau teman atau orang yang dikasihi. Sehingga ada pepatah mengatakan bahwa 1000 teman itu tidak cukup, namun 1 musuh terlalu banyak. Saya ulangi kembali kalimat ini. 1000 teman itu belum cukup, tapi 1 musuh itu terlalu banyak. Tuhan datang ke dalam dunia adalah membawa damai sejahtera, membawa kesejukan, membawa apa yang sudah tercerai itu kemudian disatukan kembali. Sehingga misi Allah datang ke dalam dunia sangat jelas. Menyatukan yang terpisah. Merekatkan yang sudah retak dan pecah. Membuat terang apa yang sudah menjadi gelap. Kemudian membuat seseorang yang tersesat itu kembali kepada jalan yang benar. Itu misi daripada kebenaran. Misi daripada firman Allah. Sehingga esensi daripada karakter Allah itu harus dimiliki di dalam kehidupan kita. Kalau esensi kehidupan kita itu lebih suka bertengkar, lebih suka berbantah-bantahan, lebih suka melakukan keributan, maka sesungguhnya Anda sedang membawa esensi yang berbeda dari Allah. Nah, kalau yang berbeda dari Allah itu berasal dari siapa? Berasal dari kegelapan. Mengalah bukan kalah. Karena mengapa? Karena hidup ini bukan menang dan kalah. Kehidupan ini harus mengalami sebuah kemenangan bersama di dalam Tuhan. Saudara garis bawah kalimat ini. Kehidupan ini harus mengalami kemenangan bersama di dalam Tuhan. Tidak ada yang menang dan kalah. Kalau berbicara menang dan kalah, berarti ada orang yang di atas dan ada yang di bawah. Ingat, kehidupan ini bukan pertandingan sepak bola. Siapa yang paling banyak untuk menciptakan gol. Mari saudara kita belajar tentang sepak bola. Kalau itu pertandingan murni adalah menang dan kalah. Namun yang menarik, ada namanya itu pertandingan karena kita fun, karena kita ingin senang-senang. Keluarga, ada sebuah rekreasi keluarga di satu tempat. Kemudian di tempat itu ada lapang sepak bola. Mereka melakukan pertandingan sepak bola. Maka yang diperdulikan oleh mereka bukan siapa yang memasukkan gol, tapi kesukacitaan bersama yang bisa diciptakan bersama-sama untuk mengalami sebuah kebahagiaan bersama, yaitu kemenangan bersama. Kemenangannya itu artinya apa? Ada sebuah kerukunan, ada persahabatan, ada keintiman,
Ada komitmen yang dibangun di dalam hubungan-hubungan tersebut. Kalau kemudian ada yang bertanya, apakah boleh kita memenangkan sesuatu? Boleh tentu. Kalau itu sesuatu yang prinsip. Kalau itu adalah sesuatu yang harus dikejar. Misalkan Anda harus berjuang untuk memenangkan sebuah kehidupan untuk naik level lebih baik lagi. Naik di dalam aspek kedewasaan, naik di dalam aspek karakter, naik di dalam aspek semangat juang, naik di dalam aspek kecerdasan, sehingga kita terus menimba ilmu, kita terus belajar dari orang-orang yang pakar dalam kehidupan ini. Sahabat seperjalanan, mengalah bukan kalah. Ada waktunya kita harus mundur dari sesuatu keributan yang tidak penting. Tatkala keributan itu diperjuangkan, diributkan, tidak akan membawa kebaikan. Akan merugikan dirimu sekalipun kau merasa menang. Dan juga merugikan orang lain. Perbantahan-perbantahan yang terjadi di dalam dunia ini bisa banyak aspek. Kalau kita boleh simpulkan, kalau itu bukan sesuatu yang prinsip, kalau itu bukan sebuah kebenaran yang harus diperjuangkan, hanya berbicara tentang senang dan tidak senang, suka atau tidak suka, selera saya atau seleramu, maka itu tidak perlu diributkan. Hal-hal kecil, hal-hal yang tidak prinsip, itu tidak perlu diributkan. Di dalam gereja juga seringkali meributkan pertentangan-pertentangan yang tidak prinsip. Sehingga mengapa gereja ini begitu banyak denominasi bukan Tuhan yang mengadakan. Namun karena manusia seringkali meributkan apa yang tidak prinsip di dalam kehidupan beriman dan berjemaat. Di dalam rumah tangga juga sama. Jangan meributkan hal yang tidak prinsip. Hari ini saudara-saudara sahabat seperjalanan, saya beribadah pakai batik. Tapi ada misalkan yang saat beribadah itu dia memakai baju yang lain. Tetapi prinsipnya bagaimana datang beribadah itu dengan sikap santun, dengan sikap hormat dan memuliakan Allah. Tidak perlu kita sama. Tidak perlu kita paksakan sama. Ada juga masalah, misalkan contohnya lelaki itu tidak boleh berambut panjang. Sebuah pertanyaan, apakah ada di dalam Alkitab bahwa lelaki itu tidak boleh berambut panjang? Lelaki yang berambut panjang kemudian dia berkata, saya belajar dari Yesus. Yesus rambutnya panjang, Anda yang rambutnya pendek. Itu berarti Anda tidak rohani, Anda tidak seperti Yesus. Seperti yang dia katakan, ikutlah jejak daripada keteladanan Kristus. Maka itu tidak prinsip. Apa yang tidak dicatat di dalam Alkitab sebagai sesuatu yang bukan keharusan, jangan dijadikan sebagai sebuah keharusan. Tatkala kita bisa membedakan mana yang prinsip dan mana yang tidak prinsip, mana yang kebenaran dan mana itu adalah sebuah kebiasaan yang boleh dilakukan, boleh tidak. Tatkala kita punya kemampuan membedakan hal itu, maka Anda akan masuk ke dalam sebuah tingkat kedewasaan. Maka Anda menjadi orang yang apa? Orang yang sabar, yang mampu memadamkan perbantahan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Si pemarah ini bagi saya orang-orang yang punya kebiasaan meributkan hal yang tidak prinsip, meributkan hal yang bukan masalah kebenaran. Namun orang yang dikatakan orang sabar yang memadamkan perbantahan, orang yang paham mana yang prinsip, itu yang dipegang, yang tidak prinsip tidak dipermasalahkan. Mana yang kebenaran, itu akan dipertahankan. Mana yang bukan kebenaran karena masalah selera, aku suka atau tidak suka dan bukan kebenaran, itu tidak dipermasalahkan. Belajarlah hidup untuk bisa mengalah. Itu bukan kalah, karena hidupmu bukan memenangkan sesuatu yang tidak penting. Engkau hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang mengalami sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, masalah dalam kehidupan ini, Tuhan akan bukakan jalan dengan cara dan waktu-Mu. Hamba-Mu juga berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa dan mengharapkan sesuatu. Biarlah Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, cara, dan rencana-Mu yang terbaik. Dan biarkan kami Tuhan menjadi orang-orang yang bisa membawa kedamaian di dalam dunia ini. Mengalah bukan kalah.
Karena kami bukan sedang bertempur untuk menentukan siapa di bawah siapa, namun kami hidup di dalam kebenaran. Kami bisa membedakan mana yang kebenaran yang kami perlu pegang sebagai sesuatu yang prinsip, dan apa yang bukan kebenaran dan bukan prinsip tidak perlu untuk dijadikan sebuah keributan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat memulai di hari pertama di minggu ini di dalam pertolongan Tuhan yang menyertai sahabat seperjalanan apapun aktivitasmu. Tuhan memberkati. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.